Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pembahasan kitab Syarh Qatur Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan isim yang beramal amalan fi'il. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Al-aslu wasmul maf'uli kamadrubin wa mukramin wa ya'malu amala fi'li wa huwa kasmil fa'ili. Baik. Isim maf'ul kata beliau asal seperti madrub, mukram. Dia beramal amalan fi'ilnya, yaitu fi'il majhul. Kalau isim fa'il kan beramal amalan fi'ilnya, fi'il ma'lum. Kalau isim maf'ul beramal amalan fi'ilnya, maksudnya fi'il majhul. Fi'il majhul. Makanya di pengertian di Mifta, kan isim maf'ul dibuat dari fi'il ma'lum. Masdar fi'il ma'lum, isim fa'il. Isim maf'ul dibuat dari masdar fi'il majhul. Karena untuk menyambut ini semua. Beramal amalan fi'ilnya. Dan dia seperti isim fa'il. Paham kan? Dia seperti isim fa'il. Syarat dan ketentuannya sama. Beramal secara mutlak. Tanpa al, beramal pakai syarat. Kan begitu kan? Sepersis. Terus. Asy-syarhu an-naw'ul khamis minal asma'i allati ta'malu amalal fi'li ismul maf'uli kamadrubin wa mukramin. Wa huwa kasmil fa'il fi ma dzakarna taqulu ja'al madrubu 'abduhu fa tarfa'ul 'abda bimadrubin ala annahu qa'imun maqama fa'ilihi kama taqulu ja'al ladzi duriba 'abduhu wa la yahtassu i'malu dzalika bizamanin bi'ainihi li'timadihi 'alal alifi wal lami wa taqulu zaidun madrubun 'abduhu fa tu'miluhu fihi in aradta bihil hala awil istiqbala wa la yajuzu an taqula madrubun 'abduhu wa anta turidul madiyah khilafan lil kisai wala an taqula madrubun az-zaidani li adamil i'timadi khilafan lil akhfashi. Iya. Kan sudah lewat kan perselisihan dalam isim fa'il. Kata beliau, jenis kelima dari isim beramal amalan fi'il, isim maf'ul. Seperti madrub untuk 3 huruf, mukram untuk di atas 3. Dan dia seperti isim fa'il pada apa yang kami sebutkan sebelumnya. Antum katakan ja'al madrubu abdu. Antum ropa al-abdu ya dengan madrub karena dia menduduki kedudukan fa'ilnya. Nah, kedudukan fa'il dari isim maf'ul, maksudnya naibul fa'il. Sebagaimana kamu katakan ja'al ladzi duriba abduh. Karena al yang masuk padanya isim mausul. Berarti alladzi takdirnya. Wala yaktasu imalu dalika bizaman bi'aini. Dan tidak dikhususkan beramalnya pada hal itu dengan zaman tertentu. Kenapa? Karena dia bersandar dengan alif dan lam. Kan kalau beramal secara mutlak. Beramal secara mutlak. Kamu katakan Zaidun madrubun abdu. Kamu amalkan di sini kalau kamu inginkan hal atau istiqbal. Kan begitu syaratnya tak? Kalau tidak beral. Dan tidak boleh kamu katakan madrubun abdu dan kamu inginkan madi berbeda dengan isai. Dan kamu tidak boleh katakan madrubun az-zaidan karena tidak itimad. Kalau tadi Zaidun madrubun abdu boleh beramal kan dia khobar. Khobar. Kalau ini langsung madrubun az-zaidan tidak boleh. Kan tidak ada sama sekali itimadnya. Berbeda dengan al-akhfash. Karena al-akhfash juga berpendapat boleh tanpa itimad. Selesai. Al-aslu as-sifatul musyabbahu bismil fa'il al-muta'addi li wahidin wa hiya sifatul masugatu lighairi tafsilil ifadati thubuti lighairi tafdilin li ifadati thubuti ka hasarin wa dharifin wa tahirin wa dhamirin wa la yataqaddamuha ma'muluha wa la yakunu ajnabiyan wa yurfa'u 'ala al-fa'iliyati aw al-ibdali wa yunsabu 'ala at-tamyizi aw at-tashbihi bil maf'ul bih wa tsani yata'ayyanu fil ma'rifati wa yukhfadu bil idafati. Baik, ini berikutnya. Sifat musyabbah bismil fa'il. Sifat musyabbah dengan isim fa'il. Al-mu'addi li wahid. Yang hanya butuh satu. Yaitu fi'il lazim. Kan fi'il lazim butuh satu. Yaitu butuh fa'il. Iya. Dan dia adalah sifat yang dibuat li ghairi tafdil.
bukan bermakna tafdil. Kenapa beliau singgung tafdil? Karena gini, sifat musyabbah itu kan dia dari fi'il lazim. Antum sudah dapatkan dari fa'ula. Kalau fa'ula berarti kan sesuatu yang selalu melengket pada orang itu. Sifat baik atau sifat buruk. Paham kan? Itu kan mirip dengan isim tafdil. Maka beliau bilang bukan untuk tafdil. Karena kalau tafdil punya wazan khusus. Apa itu? Af'al. Ya af'al. Kalau untuk laki-laki. Li'ifadati thubut. Ini fungsinya sifatul musyabbahah. Untuk memberikan faedah at-thubut. Sesuatu itu tabit, tetap. Ketika antum bilang, ya gunakan sifat musyabbahah, maka pasti itu sesuatu yang tetap. Antum bilang, hasanun al-wajha. Bagus wajahnya. Berarti tabit. Tetap. Tidak boleh untuk pakai sifat musyabbahah dengan sesuatu yang mutajaddid. Apa yang mutajaddid? Yang bisa berubah. Dipahamkan? Ini fungsi sifatul musyabbahah. Seperti hasan, dorib, tohir, domir. Ini kalau dipakai ke sifatul musyabbahah, walaupun berwazan isim fa'ilah, nanti maknanya jadi sesuatu yang tabit, tetap. Kemudian hukum berikutnya, wala yataqaddamaha ma'muluha. Ma'mulnya tidak boleh mendahuluinya. Wala yakunu ajnabiyan. Tidak boleh dia berupa ajnabi. Tidak boleh dia berupa ajnabi. Nanti akan dijelaskan oleh penulis apa yang dimaksud dengan tidak boleh ajnabi. Tidak boleh apa? Ajnabi. Tidak boleh orang lain. Maksudnya kapan? Kan orang lain artinya bukan mahram kalau di pembahasan mahram. Kapan dianggap masuk dari golongannya? Bukan ajnabi. Nah, nanti ada bentuk-bentuknya. Apakah dia dengan bersambung dengan domir? Ya. Itu yang diantaranya. Yang diantaranya. Atau nanti dia beral. Nanti akan dibahas. Yang jelas tidak boleh ajnabi. Tidak boleh aja ajnabi. Iya. Terus wayurfa'u alal fa'iliyah. Dan setelah sifat musyabbahah boleh antum ropa dengan sebagai fa'il. Awil ibadal boleh sebagai badal. Ya. Wayunsab ala tamyiz. Setelahnya boleh antum nasab sebagai tamyiz. Awit tashbih bil maf'ul bih. Atau antum bilang musyabbah bil maf'ul bih. Tidak boleh antum bilang maf'ul bih. Kan ini adalah sifat musyabbah itu dari fi'il apa? Dari fi'il apa tadi? Lazim. Ketika dia dari fi'il lazim, berarti tidak boleh antum bilang maf'ul bih. Antum bilang apa? Musyabbah bil maf'ul bih. Diserupakan dengan maf'ul bih. Watani, yang kedua, yaitu kalau dia sebagai maf'ul bih, ya apa? Musyabbah bil maf'ul bih, ya ta'ayyan, itu pasti fil ma'rifah. Kalau yang mansub itu adalah apa? Ma'rifah. Jadi kalau yang mansub itu adalah ma'rifah, pasti musyabbah bil maf'ul bih itu. Karena tidak boleh antum i'rab sebagai tamyiz. Paham tak? Karena kalau ma'rifah tidak bisa sebagai tamyiz. Langsung pastikan. Kalau dia ma'rifah, pastikan maf'ul bih. Atau musyabbah bil maf'ul bih. Kemudian bacaan ketiga, wa yufadu bil idhofah. Boleh juga antum jar dengan idhofah. Jadi hasanun al-wajhu boleh. Hasanu al-wajhi boleh. Hasanun al-wajha boleh. Dipahami ini kan? Jadi boleh antum nasab, ropa, jar. Setelah sifatul musyabbahah. Setelah sifatul musyabbahah. Cuman kalau di ropa, apa i'rabnya? Bisa fa'il, bisa badal. Kalau di nasab, apa i'rabnya? Bisa tamyiz kalau nakirah. Kalau ma'rifah berarti musyabbah bil maf'ul bih. Bisa di jar. Kalau jar mudhafun ilai idhofah labdiyah. Jelas kan? Itu pembahasan. Asy-syarhu an-naw'u sadis minal asma'il amilati amal al-fi'li as-sifatul musyabbahati bismil fa'ilil muta'addi li wahidin wa hiya sifatul mawsughatu li ghairi tafdilin li ifadati nisbatil hadathi ila mawsufiha duna ifadatil huduthi. Mithalu dhalika hasanun fi qawlika marartu bi rajulin hasanil wajhi fa hasanun sifatun li anna sifata ma dalla ala hadathin wa sahibihi wa hadhihi kadzalika
wa hiya masugatun li ghairi tafdilin tafdili qat'an li'anna as-sifati dallata ala tafdili hiya dallatu ala musyarikatin wa ziyadatin ka afdala wa a'lama wa aktsara wa hadhihi laysat kadzalika wa innama sigat li nisbatil hadathi ila mawsufiha wa huwa al-husnu wa laysat masugatu li ifadati ma'na al-huduthi wa a'ni bidzalika annaha tufidu anna al-husna fil mithal al-madhkuri thabitun liwajhi ar-rajuli wa laysa bihadithin mutajaddidin wa hadha bi khilafi ismail fa'ili wal maf'uli fa innahuma yufidani al-hudutha wat tajadduda ala tara annaka taqulu marartu bi rajulin daribin amran fatajidu dariban mufidan li huduthi ad-darbi wa tajaddudihi wa kadzalika marartu bi rajulin madrubin. Masya Allah. Ini untuk tahap awal mantap. Kata beliau syarah jenis ke-6 dari isim beramal-amalan fi'il, sifat musyabbahah dengan sifat yang diserupakan dengan isim fa'il yang hanya butuh kepada satu, yaitu bahasa sorobnya lazim. Kalau bahasa nahwu mereka tidak bilang lazim. Mereka cuma bilang muta'addil itsnain, muta'addil wahid, muta'addil itsnain, muta'addil tsalatah, muta'addil arba, itu paling tinggi. Kan begitu kalau orang nahwu tuh, muta'addil wahid maksudnya fa'il saja. Fi'il lazim. Muta'addil itsnain fa'il maf'ulun bih. Muta'addil tsalatah fi'il fa'il maf'ulun bih dona dan kawan-kawannya. Muta'addil arba maksudnya fi'il maf'ulun bih. Ini a'lam dan aro yang diubah ke wazan af'ala. Dan itu paling tingginya. Itu yang paling tingginya. Jadi orang sorof itu yang membagi ada lazim ada muta'addi. Kalau orang nahwu, dia tidak bagi lazim muta'addi. Pokoknya muta'addi semuanya. Cuman kalau butuh ke satu, dia bilang apa? Muta'addil wahid. Dipaham cara membahasakannya ini? Ini yang mereka katakan. Dan dia sifat yang dibuat bukan untuk tafdil. Untuk memberikan faedah nisbatul hadas ila mausufiha. Untuk memberikan faedah penyandaran kejadian kepada yang disifatinya. Tanpa memberikan faedah hudud. Tanpa memberikan faedah hudud. Yaitu sesuatu itu baru muncul. Atau tajaddud. Nah, jadi ini memberikan penyandaran kejadian kepada mausufnya. Tapi bukan memberikan faedah hudud. Sesuatu itu hadith. Apa itu hadith? Baru terjadi. Terjadi, hilang, terjadi, hilang. Itu namanya hudud. Paham kan? Iya, bukan itu. Karena dia ini bermana apa luzum, subut. Dia bermana subut. Lihat kata beliau, contoh hal itu hasan. Dalam ucapan kamu marartu birajulin hasanil wajhi. Hasan itu sifat. Karena sifat apa menunjukkan atas kejadian dan pelakunya. Nah, ini kan ada hasan kejadian dan ada pelaku dari kejadian itu. Hasan orang. Nah, saya lewat dengan orang yang bagus wajahnya. Jadi ada pelaku dan bagus. Itu dia dua. Hada ya hadi kadzalik. Demikian pula ini. Ketika antum bilang dorib, berarti ada pukulan dan orang. Hasan sama juga. Ada bagus dan orang. Berarti sama itu. Dan dia dibentuk bukan untuk tafdil pastinya. Karena tidak berwazan apa? Af'al. Karena sifat menunjukkan atas tafdil, dia menunjukkan atas sesuatu yang berserikat dan tambahan. Kita yang bilang Abdul. Berarti kan yang utama. Abdul itu yang utama. Tapi ada tambahannya. Lebih utama. Paham kalau tafdil? Jadi utama dan ada tambahannya. Kita kan bilang Zaid ahsan min Amr. Zaid lebih bagus dari Amr. Berarti sama-sama bagus. Tapi ada tambahan. Lebih bagus. Isim sifat musyabbah tidak seperti itu. A'lam lebih berilmu, aktsar lebih banyak. Hadhihi laysat kadzalik. Sifat musyabbah tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Wa inna masigot tidak lain dia dibentuk, dibuat linisbatil hadath untuk ia menyandarkan kejadian ila mausufiha kepada yang disifatinya wahul husn yaitu indah. Laisat masugoh bukan dibuat
liipadati, untuk memberikan faedah makna hudud, makna sesuatu yang baru terjadi. Dipahamkan? A'ni wa a'ni bidalik. Yang saya maksud dengan itu adalah annaha tufidu, bahasanya dia memberikan faedah, annal husna, bahasanya keindahan itu fil mitalil madkur, pada contoh disebutkan sabitun liwajhi rajul, tetap untuk wajah orang itu. Paham ini? Bukan sesuatu tiba-tiba indah begitu. Dia pakai bedak langsung cantik. Bukan. Ini kalau dibilang hasan, berarti dia cantik memang dari lahir. Paham ini Rizky? Begitu maksud. Iya. Ini yang beliau inginkan kalau dia sifatul musyabbah. Laisa bihadithin mutajaddid. Walaupun belum jelaskan ini, sebenarnya sudah jelas. Bukan itu sesuatu yang terjadi baru. Bukan. Wahada bikhilaf ismail fa'il wal maf'ul. Ini berbeda dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau antum bilang hada rajul, hada Zaid darib, hada Zaid ad-darib, misalnya begitu. Itu berarti dia bukan sesuatu yang tetap. Paham kan? Tapi itu sesuatu yang mutajaddid. Yang dia memukul sekarang bukan berarti selalu memukul. Demikian boleh isim maf'ul. Dan sesungguhnya keduanya, isim fa'il, isim maf'ul, yufidanil hudud wat tajaddud. Memberikan faedah hudud baru, wat tajaddud, dan terbaharui. Ala tarot, tidakkah kamu melihat? Contoh nyatanya, annaka taqul, bahwasanya kamu berkata, marot birojulin doribin amron. Saya lewat dengan seorang lelaki yang memukul Amr. Apa yang antum pahami di situ? Bukan antum lewat dengan orang yang selalu memukul Amr, bukan. Tapi ini dia memukul Amr saja. Dipahamkan? Yang kadang dia pukul, kadang tidak. Artinya bisa hilang darinya. Itu makna apa? Hudud, mutajaddid. Bisa hilang darinya. Iya. Kata beliau, lihat, fatajidu doriban. Kamu dapat kata dorib. Mufidan li hudutid dorb. Memberikan faedah terjadi pukulan. Wa tajaddudihi. Dan tajaddudnya. Tajaddud dari kata jadid. Baru. Terbaharui. Berubah. Iya. Itu yang faku anhu. Bisa berpisah darinya. Kan ada namanya la yang fak, tidak pernah pisah. Ada namanya yang fak, terpisah darinya. Terpisah darinya. Demikian pula contoh marotu birojulin madrub. Saya lewat dengan seorang yang madrub. Iya. Wa innama summiyat hadhihi sifatu musyabbahatan li'annaha kana asluha annaha la tansibu likauniha ma'khudatan min fi'li qasirin ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة للفعل ولكنها أشبهت اسم الفاعل فأوتيت حكمه في العمل ووجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتنثى وتجمع فتقول حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات وهذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأكثر فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث أي في غالب أحواله فلهذا لا يجوز فيه أن يشبه باسم الفاعل وقول المتعدي إلى واحد إشارة إلى أنها لا تنسب إلى اسما واحدا ولا تشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل ولأن مرفوعها فاعل كاسم الفاعل ومرفوعه نائب فاعل. Baik, Masya Allah. Kata beliau, tiada lain dinamakan sifat ini dengan musyabbah. Kenapa dinamakan sifat musyabbah? Bukankah isim fa'il itu juga sifat? Isim maf'ul juga itu sifat. Dipahamkan? Kenapa sifat ini dinamakan dengan sifat musyabbah? Ini pertanyaannya. Ini bagus juga. Karena kata beliau, li alasannya. Ta'liliyah. Karena sesungguhnya dia asalnya adalah tidak menasab. Ya kan namanya juga tidak lazim. Dia adalah fi'il lazim asalnya, tidak menasab. Karena dia diambil dari fi'il qasir. Lihat, dia tidak namakan dengan fi'il lazim. Fi'il qasir. Apa artinya qasir?
Lazim yang istilah sorobnya. Istilah sorobnya fi'il lazim. Istilah nahwi qasid. Hanya terbatas. Itu terbatas pada fa'il, tidak butuh kepada maf'ulun bih. Fil qasid. Karena dia tidak dimaksudkan dengannya kejadian. Fahiya mubayyinatun lil fi'il. Maka dia mubayyinah. Apa yang untuk terjemahkan mubayyinah? Beda, bukan menjelaskan. Sesungguhnya dia berbeda dengan fi'il. Berbeda dengan fi'il. Akan tetapi dia mirip dengan isim fa'il. Karena sama-sama sifat. Sama-sama sifat. Iya, maka diberikanlah hukumnya dalam beramal. Jadi, dia ini beramal bukan karena mirip dengan fi'il. Kan tidak sewazan dan seharokat, tidak seharokat dan sesukun fi'il. Kan isim fa'il kan begini. Isim fa'il beramal kenapa? Karena berjalan di atas harokat dan sukunnya fi'il mudhari. Kan begitu. Sifat musyabbah, tidak sejalan. Walaupun ada juga yang sejalan. Kan begitu kan? Maka dia tidak serupa dengan fi'il. Tapi serupa dengan siapa? Isim fa'il. Maka diberikanlah hukumnya. Diberikanlah hukumnya. Oleh karena itu beda nanti hukumnya. Isim fa'il boleh ma'mulnya di depan. Isim fa'il kan lebih kuat. Sifat musyabbah tidak boleh di depan. Sebentar akan dikatakan. Tidak boleh di depan. Kan dia cabang dari cabang. Tahu cabang dari cabang tak? Iya kan? Kan isim fa'il cabang dari fi'il. Sifat musyabbah cabang dari isim fa'il. Cabang dari fi'il. Cabang dari cabang. Cabang dari cabang. Tidak kuat. Tidak kuat. Dan sisi serupanya antara keduanya. Bahwasanya dia itu ya tentunya di mu'annas. Di musannah. Di jama'. Dipaham kan? Kan isim fa'il kan bisa dimutannakan, bisa dijama', bisa juga dimuannas dan mudzakkar. Itu kemiripannya. Jadi kalau tanya, apa miripnya dari mana? Bisa dimutanna, bisa dijama', bisa dimuannas, bisa dimudzakkar. Lihat kata beliau, kamu katakan hasanun, hasanah, hasanan, hasanatan, hasanun, hasanat. Sebagaimana kamu katakan pada isim fa'il, doribun doribah, doriban doribatan, doribun doribat. Ini berbeda dengan isim tafdil. Ini lagi, kenapa kita bilang tadi laisa li tafdil? Bukan untuk tafdil. Beda dengan isim tafdil. Pada isim tafdil itu mirip juga maknanya. Akram, orang yang lebih mulia. Kan orang juga, sifat juga dia. Tapi ini berbeda dengan isim tafdil. Kenapa? Seperti alam dan aktsar. Karena dia tidak dimusanna. Antum tahu kan isim tafdil? Tidak dimusanna. Tidak dimusanna. Wala yujma', tidak dijama'. Wala yu'annas, dalam artian dengan tak marbuto. Dia dimu'annas, tapi dengan wazan. Iya kan? Kalau laki-laki kan akbar. Perempuan kubro. Jadi bukan akbaro. Apa maksudnya tidak dimu'annas? Tidak mu'annas maksudnya untuk membedakan laki-laki dan perempuan pakai tak marbuto. Dimu'annas, tapi wazan lain. Itu dianggap kata lain, bukan kata itu yang dimu'annas. Bukan kata itu yang dimu'annas. Aifi golibi ahwali, cuman pada kebanyakan keadaannya. Pada kebanyakan keadaannya. Nanti bisa dimusanna, bisa dijama pada sebagian keadaan. Bukan pada seluruh keadaan. Bukan pada seluruh keadaannya. Iya. Walihada la yajuz. Oleh karena itu tidak boleh. Fihi padanya. Ayyushabba bismil fa'il. Oleh karena itu, namanya isim tafdil. Tidak boleh antum serupakan dengan isim fa'il. Tidak boleh antum serupakan dengan isim fa'il. Dan ucapanku tadi di awal, diserupakan dengan isim maf'ul. Al-mu'addil wahid. Itu isyarat bahwasanya dia tidak menasab kecuali satu saja. Kecuali satu saja. Kan tadi kan bisa dirofa, bisa dinasab, bisa juga di jar. Kalau dia menasab, antum baca nasab, satu saja. Itulah yang tadi yang dia rofa. Itulah tadi yang dia rofa. Cuman i'rabnya jadinya beda. Antum rofa beda i'rabnya, nasab beda i'rabnya, sebagaimana antum jar beda juga apa? I'rabnya. Dan ucapanku walam tasyabbah bismil maf'ul, dan tidak diserupakan dengan isim maf'ul ya. Dia hanya dibilang musyabbah bismil fa'il. Karena dia tidak menunjukkan atas kejadian dan pelakunya seperti isim fa'il. Dah, isim maf'ul kan tidak menunjukkan atas kejadian dan pelaku, tapi kejadian dan yang dilakukan padanya pekerjaan. Kan madrub, yang dipukul. Iya, wali anna marfu'ah fa'il kasmil fa'il. Karena marfu'nya sifat musyabbah itu kan fa'il, seperti marfu'nya isim fa'il.
Sementara maf'ul marfu'nya isim maf'ul apa? Naib fa'il. Enggak, makanya kita enggak serupakan dengannya. Terus wa'lam anna sifata al-musyabbahata tukhalifu ismil fa'il fi umurin. Ahaduha annaha taratan la tajri ala harakatil mudari wa sakanatihi wa taratan tajri. Fal awwalu ka hasanin dharif wa dharifin. Ala tara annahuma la yujariyani wa yahsunu wa yadrufu. Wathani nahwu tahirin wa dhamirin. Ala tara annahuma yujariyani yathuru wa yatmuru. Wal qismul awwalu huwal ghalibu hatta inna fi kalami ba'dihim annahu lazimun wa laysa kadzalika wa nabbahtu ala anna adamal mujarati huwal ghalibu bi taqdimi misala ma la yujari wa hadha bi khilaf ismil fa'il fa innahu la yakunu illa mujariyan lil mudari'i ka daribi fa innahu mujarin li yadribu. baik. Kata boleh ketahuilah, sifat musyabbah itu berbeda dengan isim fa'il pada beberapa hal. Jadi kan memang dia mirip dengan isim fa'il, makanya tidak dibilang isim fa'il, tapi mirip dengan isim fa'il. Kenapa? Karena dia berbeda dengan isim fa'il dalam beberapa hal. Pertama, kadang dia tidak sejalan dengan harokat, mudhari dan sukunnya. Dan kadang juga sejalan. Yang pertama, yaitu tidak sejalan. Seperti Hasan, dharif. Tidakkah kamu melihat? Dia tidak sama dengan Yahsun, Yatruf. Yadruf. Tidak sama. Yang kedua seperti Tohir, yang sejalan. Yang sejalan itu seperti Tohir, Domir. Tidak kamu melihat bahasanya dia sama dengan Yathur, Yatmur, sama kan? Jenis yang pertama, yang mana itu? Yang tidak sejalan dengan fi'il harokat dan sukun fi'il mudhari. Jenis yang pertama, huwal ghalib. Itulah yang terbanyak. Jadi itulah, makanya dia bilang bukan isim fa'il, tapi sifatul musyabbah bismil fa'il. Karena kebanyakannya tidak sejalan dengan fi'il mudhari. Iya. Itulah yang terbanyaknya. Sampai dalam ucapan mereka, sebagian mereka, annahu lazim. Itu dipastikan. Namanya sifat musyabbah pasti tidak sejalan dengan fi'il mudhari. Sampai mereka mengatakan begitu. Tapi tidak seperti itu. Tidak. Kita bilang kebanyakannya tidak sejalan dengan fi'il mudhari. Harokat dan sukunnya. Kebanyakannya. Kita bilang kebanyakan. Sebagian mereka akan bilang pasti begitu. Enggak, kita bilang apa? Kebanyakannya tidak sejalan. Kebanyakannya tidak sejalan. Iya, itu yang benar ungkapannya. Terus saya mengingatkan atas tidak sejalannya, itu adalah yang kebanyakannya. Dari mana beliau ingatkan? Bitakdimi mithala ma la yujari. Dengan mendahulukan contoh yang tidak sejalan. Antum lihat contoh di matan. Contoh pertama apa? Hasan. Contoh kedua? Dharif. Itu dua ya. Kemudian contoh ketiga. Tohir. Itu kan sejalan. Contoh keempat. Domir. Jadi dua sejalan, dua tidak sejalan. Paham? Beliau dahulukan contoh yang tidak sejalan, karena itu asal. Setelah itu beliau contohkan dua contoh yang sejalan, itulah cabang. Itulah cabang. Terus. Mana tadi kata beliau? Hada bikhilaf ismil fa'il. Ini berbeda tentunya dengan isim fa'il. Fa innahu la yakunu illa mujariyan lil mudhari. Sesungguhnya tidak akan ada isim fa'il kecuali pasti sejalan dengan mudhari. Makanya di kaidah sorof, antum lihat di Miftah toh. Jadi ana ungkapkan di Miftah itu sesuai dengan semua sampai buku ke atas. Paham kan? Karena kita tulis ungkapan di Miftah itu setelah semua kan antum harus paham dulu semua bahasa. Nggak bisa itu kita karang baru saja kita belajar mutammimah. Ana bilang di Miftah apa? Cara buat isim fa'il. Apa ana bilang? Dibuat dari cara buat isim fa'il, dibuat dari fi'il mudhari. Kenapa kita tidak bilang saja dibuat dari madhi? Kan begitu pertanyaan kan? Kenapa kita tidak bilang dibuat dari fi'il madhi, tinggal ditambah saja mim yang di dhamma? Iya kan? Mim yang di dhamma sebelum akhir di kasroh. Tapi malah saya bilang apa? Dibuat dari fi'il mudhari, tinggal ditambah saja mim yang di dhamma sebelum akhir di kasroh. Kenapa dibuat di fi'il mudhari? Saya pernah ditanya, kenapa kita antum tidak bilang saja dibuat dari madhi? Kan sebagian ustaz juga bilang begitu. Repot-repotnya dari mudhari. Harus ditahu lagi fi'il mudhari. Kan begitu. Kalau kita tidak tahu masalah. Iya, jangan santri. Sebagian ustaz juga ngomong begitu. Kenapa kita tidak bilang saja dibuat dari madhi? Kan selesai masalah kan? Karena yang kita hafal adalah wazan fi'il madhi 22.
Kenapa kita langsung pergi bilang dibuat dari fi'il mudhari? Untuk ini. Namanya isim fa'il itu sejalan dengan harokat dan sukunya fi'il mudhari. Untuk ini. Anda bisa paham itu tabir? Jangan ubah-ubah itu. Karena sudah diteliti lama. Jangan diubah-ubah ungkapan itu. Supaya nyambung sampai buku yang paling atas. Kita bisa tarik kembali itu buku di bawah. Anda paham kan? Jadi, namanya isim fa'il itu dibuat dari, dia sejalan dengan harokat dan sukunnya fi'il mudhari. Makanya kita bilang dibuat dari fi'il mudhari. Anda bisa paham itu ungkapan? Jelas kan? Itu yang disebutkan. Iya. Lihat setelahnya lagi. Jadi berbeda dengan isim fa'il. Sesungguhnya dia tidak akan pernah ada kecuali sejalan dengan fi'il mudhari. Seperti dorib. Dia sejalan dengan yadrib. Dia sejalan dengan yadrib. Paham kan? Harokat dan sukunnya. Bukan huruf ya. Tapi harokat dan sukun yang dilihat. Sejalan itu harokat dan sukunnya. Terus. فإن قلت هذا منتقد بداخل ويدخل فإن الضمة لا تقابل الكسرة قلت Terus. المعتبر في المجارة تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها. Masya Allah. Kalau ada yang tanya ya. Kalau kamu bertanya, ini muntakid, ini dikritik. Tadi itu sejalan dengan fi'il mudhari ya. Kan bilang begitu, sejalan dengan harokat dan sukunnya fi'il mudhari. Ini dikritik. Dengan kata dakhil yadkhul. Lihat itu. Dakhil yadkhul. Kho-nya kan beda harokat. Di isim fa'il kasro, di fi'il mudhari dhammah. Karena dhammah tidak sama dengan kasro. Saya jawab yang dianggap dalam al-mujarrah, dalam yang semisal harokat dengan harokat. Taqabbul, samanya harokat dengan harokat. Bukan harokat itu sendiri. Yang penting harokat dengan harokat. Bukan harokat itu sendiri. Bukan dhamma, fathah, kasro. Bukan. Bukan harokat itu sendiri. Tapi apa? Sama-sama berharokat. Jangan lihat dhamma, fathah, kasronya. Tapi lihat harokat atau tidak. Itu yang dijawabkan. Terus. فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم فإن ثانية قائم ساكن وثانية يقوم متحرك. Sekarang lagi. Bagaimana jika kamu berkata, apa yang kamu lakukan dengan qaim yakum? Gimana ini? Katanya sejalan. Ini kan qaim. Qaim. Huruf keduanya apa? Sukun. Yakum. Huruf keduanya apa? Berharokat. Gimana ini? Tidak sejalan berarti. Fa inna tsaniyah qaim sakin. Huruf kedua dari qaim sukun. Wa tsaniyah yakum mutaharrik. Huruf kedua dari yakum berharokat. Apa jawabannya kira-kira? Lihat jawabannya. Qultu al-harakatu fi thani yaqumu manqulatin min thalithah. Manqulatun min thalithihi. Wal aslu yaqumu ka yadkhulu fa nuqilat ad-dhammatu li illati tasrifiyah. Saya berkata, harokat yang kedua pada yakumu itu kan dipindahkan dari ketiga. Anda paham ini? Harokat yang kedua itu, yaku. Itu kan dipindahkan dari harokat huruf ketiga. Karena asalnya yakumu adalah apa? Yakumu. Seperti yadkhulu. Berarti tidak masalah. Maka dipindahkanlah dhamma waw ke mana? Ke qaf. Karena sebab apa? Tasrif. Tahu sebab tasrif ya? Ila tasrifiyah. Sebab tasrif. Itu di sana ada kaidah tasrif, ada huruf sakit berharokat. Sebelumnya ada huruf sehat sukun, maka dipindahkanlah harokat huruf sakit ke huruf. Ada itu namanya sebab sorof. Sebab tasrif. Iya, kalau kaidah al-ilal wal ibdal, ilal dan ibdal itu tidak mempengaruhi wazan. Dia kan hanya sebab sorof, tidak mempengaruhi wazan. Antum tidak katakan wazan yakumu adalah yaf'ulu. Tidak, tetap wazannya apa? Yaf'ulu. Tetap wazannya yaf'ulu. Karena harokat perpindahan, karena i'rab tidak mempengaruhi, karena tasrif tidak mempengaruhi wazan. As-tsani annaha tadullu ala thubut wasmal fa'il yadullu ala al-huduth. Ini perbedaan kedua. Perbedaan kedua antara isim fa'il dan sifat musyabbahah, namanya sifat musyabbahah menunjukkan atas sesuatu yang thubut, tetap. Dan sementara isim fa'il menunjukkan atas hudud,
kejadian yang hadis baru terjadi. Terus أن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال وهي لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع وإنما تكون للحال الدائم وهذا هو الأصل في باب الصفات وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة. baik, sampai situ. Ketiga, isim fa'il bisa untuk makna madhi. Kalau isim fa'il bisa telah, hal, sekarang, istiqbal. Kan antum bisa bilang toh, ja'ad doribu ams. Al-an au godan. Baik, itu isim fa'il. Bisa bermakna kemarin, sekarang, akan datang. Itu isim fa'il. Wahiyala takun, sementara dia sini siapa? Sifatul musyabbah. Tidak akan ada untuk madhi yang terputus. Kan dia kan maknanya sabit. Subut. Sesuatu yang tetap. Tidak akan ada untuk madhi yang terputus. Wala lima lam yaqo. Tidak pula terhadap sesuatu yang belum terjadi. Wa inna matakunu lil hal daim. Tidak lain dia itu untuk hal yang terus menerus terjadi. Dan ini adalah asal pada bab sifat. Asalnya pada sifat itu sesuatu yang selalu. Dipahami ini kan? Dan ini sisi ini. Itu sebenarnya, ya sisi ini walaupun tidak disebutkan. Ini kan muncul dari sisi yang kedua. Apa sisi yang kedua? Sifat musyabbah menunjukkan sesuatu yang apa? Tubut. Yang tetap. Ya kan? Berarti tidak putus. Isim fa'il menunjukkan sesuatu yang tajaddud, baru terjadi. Dipahamkan? Ini jadi perbedaan yang ini adalah muncul dari perbedaan kedua. Wal aujuh tsalatsa, dan tiga sisi ini, 1, 2, 3 kadang berjalan dan kadang tidak. Terus kadang menunjukkan dat subut, sementara isim fa'il hudud, kemudian isim fa'il madhi hal istiqbal, dan isim sifat musyabbah tidak. Ini diambil, tiga sisi ini diambil, mustafadatun diambil, mimma dzakartu dari apa yang saya sebutkan, minal had dari pengertian. Dari pengertian disebutkan dalam sifat musyabbah, wa minal amsilah, dan diambil dari contoh. Jadi tiga ini diambil dari pengertian sifat musyabbah yang ada di matan, dan contoh sifat musyabbah yang ada di matan. Tiga sisi ini. Adapun keempat dan yang kelima, itu diambil dari ketentuan setelahnya. Diambil dari ketentuan setelahnya. Ini kita ambil besok insya Allah. Sekaligus kita lanjutkan dengan keadaannya. Keadaannya dan isim tafdil. Isim tafdil. Ya. Isim terakhir. Yang beramal amalan fi'il. Insya Allah besok itu kita selesaikan. Sisa satu lagi isim beramal amalan fi'il. Isim tafdil. Yang ketujuh. Ya. Setelahnya kita masuk di tawabit. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah.